siap untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapak tolong kami untuk kami dapat belajar firman-Mu ini Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Baiklah, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada pengurus pemuda yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Dan ya, mungkin banyak dari teman-teman yang pada saat ini belum kenal dengan saya. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat saja. Singkat saja teman-teman. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dia Citatimu. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Iye. Ya, Iye Tatimu, bukan Iye versi Makassar. Ya. Saya merupakan mahasiswa STTJ Makassar. Baik, demikian perkenalan singkat dari saya. Jika teman-teman mau bertanya lebih lagi, bisa tanyakan nanti setelah ibadah. Oke, baik, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya melihat di sini teman-teman semua sangat tegak. Sebelum kita akan belajar dan baca firman Tuhan, saya akan bawakan satu yel-yel dan kita semua akan bersama-sama melakukan yel-yel itu. Untuk itu saya persilakan teman-teman semua berdiri. Yel-yelnya yaitu seperti ini. Jika saya katakan hai, teman-teman katakan halo. Jika saya katakan halo, teman-teman bisa katakan hai. Dan jika saya katakan hai, teman-teman sekalian bisa katakan halo. Oke, kita akan coba. Hai. Halo. Hai. Baik, terima kasih teman-teman buat partisipasinya dan silakan untuk kembali. Oke, baik, kita akan sama-sama baca firman Tuhan pada saat ini yang terdapat dalam Yeremia 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Yeremia 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, bisa katakan amin atau haleluya. Baik, pembacaan ini kita akan membaca secara bersama-sama. Sekali lagi, Yeremia 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku mengutusmu untuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan
sekali lagi, percaya Tuhan untuk percaya diri. Dan ayat yang menjadi fokus kita pada saat ini yaitu terdapat dalam ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka aku berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, sedikit saya menjelaskan latar belakang mengenai Yeremia ini dan juga kitab Yeremia. Yeremia sendiri merupakan nabi yang diutus langsung oleh Tuhan, di mana pada saat itu ketika Yeremia diutus, ia masih sangat muda. Sama seperti Musa pada saat itu, teman-teman. Yeremia merasa tidak pantas, merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan atau tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia merasa tidak pantas untuk mengemban tugas yang seberat ini, teman-teman. Dan kitab Yeremia sendiri merupakan kitab autobiografi atau kitab yang ditulis langsung oleh Yeremia sendiri, Dan Yeremia juga merupakan seorang nabi bagi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Asyur, bangsa Mesir, Yehuda, Babel, dan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Pada masa pelayanan Yeremia, Yeremia melayani selama lebih dari 40 tahun. Dan selama masa pelayanan Yeremia mendapat penolakan
tidak merasa kurang pantas lagi, tapi kita harus bisa menerima diri kita, percaya kepada diri kita, dan yang paling pertama dan yang paling utama tentunya kita harus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa penting bagi kita anak-anak muda Kristen untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman? Dari pembacaan yang telah kita baca bersama tadi, kita sudah belajar tentang Yeremia, yaitu kebenaran yang pertama, yaitu karena Tuhan mengenal. Sekali lagi, karena Tuhan mengenal. Teman-teman, mari kita sama-sama buka dalam ayatnya yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terima kasih buat partisipasinya, teman-teman. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, jika kita melihat dalam ayat ini dengan jelas, di situ Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa sebelum Yeremia lahir, bahkan sebelum Yeremia ada dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah mengenal Yeremia, teman-teman. Tuhan sudah menguduskan dan juga menetapkan Yeremia. Mungkin jika dipikir secara manusiawi, hal ini sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ada hal ini yang terjadi, di mana ada yang mengenal kita, menguduskan, bahkan menetapkan kita menjadi seorang nabi, sedangkan kita ini belum ada dalam kandungan ibu kita. Tapi itulah, teman-teman, bukti dari kemahakuasaan Allah, dan kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas, tidak mampu mengerti hal itu, teman-teman. Jadi, melalui peristiwa Yeremia ini, kita dapat mengerti bahwa setiap orang yang lahir dikenal, dipilih, dan juga dihargai oleh Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang mengerti, memikirkan, bahkan mengetahui setiap pribadi kita semua, teman-teman. Jadi, teman-teman, jika ada pada saat ini dari teman-teman sekalian yang merasa diri kurang pantas, merasa diri tidak layak, merasa diri atau masih meragukan dirinya, jangan berpikir seperti itu lagi, teman-teman. Ingat, kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan. Dan pemazmur mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan, hidupnya akan selalu dituntun, dijaga, bahkan dipelihara. Dalam Mazmur 139 ayat 1-4, saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui hal